Sejumlah anggota polisi berlarian mengejar dua terdakwa yang kabur ke permukiman warga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam pengejaran tersebut, Dion Andi, salah seorang terdakwa, berhasil ditangkap, sedangkan Januar Murdianto lolos dari kejaran polisi. Terdakwa kasus pencurian ini terjatuh hingga mengalami patah tulang kaki saat berusaha melompat ke atap bangunan. Dua terdakwa ini melarikan diri usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keduanya kabur dengan cara menerobos penjagaan petugas yang hendak mengiringnya ke mobil tahanan. Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengaku telah menerapkan SOP dalam pengawalan tahanan. Setelah sidang, para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng. Kini Kejari Jakarta Utara telah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Utara untuk mengejar Januar Murdianto, terdakwa kasus prostitusi yang melarikan diri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo rusak parah akibat diterjang angin kencang. Selain memporak-porandakan atap rumah warga, beberapa kendaraan yang terparkir juga ikut roboh serta pohon-pohon tumbang berserakan. Dari data sementara yang diperoleh, lebih dari 30 rumah mengalami kerusakan, di mana rata-rata kerusakan terdapat di bagian atap rumah. Rata-rata rumah yang kalau terdapat? kerusakan hampir rata-rata ini bagian atap, baik itu dapur ataupun ruang utama, dia umumnya itu atap. Dan ada 2 rumah yang diusung, satu kompleks tubuh perbatasan itu, ada 2 rumah yang tertimpa pohon kelapa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja 81 warga harus mengungsi. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga maling motor ini hanya bisa berendam di tengah kali Mokervat, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat karena takut dipukuli massa yang telah menunggunya di pinggir kali. Tak lama pelaku akhirnya diselamatkan oleh tukang perahu eretan karena kasihan melihat kondisi pelaku yang sudah kelelahan dan langsung diserahkan ke polisi yang sudah menunggu. Menurut Kohim, sebelum menyeburkan diri ke kali, pria tersebut diketahui tengah dikejar warga karena terkepung. Pria tersebut nekat nyebur ke kali. Dia lari dari sono ya, terus lari terus, sempat ditabrak motor, lari lagi, dia langsung loncat di kali, nyebur ke tengah sono berenang. Nah, ditimpain sama yang belah sono, timpain. Dari sono juga teriak maling juga, maling, orang kampung kan keluar semua. Pelaku yang basah kuyup selanjutnya dibawa ke Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Pencari Fakta Kementerian Hak Asasi Manusia mengumumkan temuan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia usai melakukan pendalaman dan mengunjungi langsung Taman Safari Indonesia. Tim Pencari Fakta telah memeriksa berbagai pihak terkait laporan dugaan eksploitasi yang dialami mantan pemain sirkus Oci. Dalam penelusuran, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak sirkus Oci berupa eksploitasi anak, kekerasan fisik terhadap mantan pemain sirkus, dan kekerasan seksual. Dan kami juga melakukan kerja-kerja pendalaman yang lain, pengumpulan fakta, data, dokumen, dan pada tanggal 29 tim kami dipimpin langsung oleh Pak Dirjen juga mendatangi lokasi Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor. Kepada Baris Krim Polri, Kementerian HAM menyampaikan rekomendasi, pertama, melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oci generasi-generasi akhir. Kemudian rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus Oci sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan.
Kemenham menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara terbuka dan transparan. Kemenham akan memberikan keadilan bagi para korban yang ditelantarkan selama lebih dari 2 dekade. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sebuah bangunan megah yang dulu dikenal sebagai Gedung Putih di lingkungan pendopo Bupati Pandeglang kini menyisakan pemandangan memilukan. Ya, rumah dinas Wakil Bupati Pandeglang kini menjadi bangunan kosong yang tidak terurus, atap bocor, lantai rusak hingga kaca-kaca kotor dipenuhi sarang laba-laba. Tak hanya itu, ada sejumlah bagian rumah yang ditumbuhi semak belukar. Padahal gedung itu merupakan aset resmi pemerintah Pandeglang sejak tahun 1984. Wakil Bupati Pandeglang, Ing Andri Supriyadi, membenarkan kondisi rumah dinasnya yang rusak. Kondisi rusak tersebut sudah berlangsung sejak 8 tahun. Bukannya tidak ada biaya renovasi, namun anggaran sebesar 7 miliar itu dialihkan untuk membangun sekolah-sekolah rusak dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian, karena ada efisiensi anggaran dan masyarakat lebih membutuhkan uang tersebut, sehingga saya coret anggaran tersebut dialihkan ke pembangunan sekolah. Karena di tahun pertama ini Dewi Iing kami fokus untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.